Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang suatu aplikasi, salah satu aplikasi dalam pembelajaran matematika, yaitu Desmos. Nah, Desmos kan ada dua jenis, ada yang diinstal di handphone atau tablet, itu versi Android-nya, kemudian ada versi webnya. Nah, video kali ini yang dibahas itu adalah versi Android-nya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Inovasi dan Aplikasi Teknologi dalam Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Puji Lestari, SSI MPD, dalam program Pascasarjana Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Baiklah, kita mulai saja. Kita coba download dulu, kemudian install aplikasi Desmos-nya. Tinggal dibuka Play Store-nya, kemudian diklik Desmos, diketik Desmos, kemudian sudah ketemu Desmos Graphing Calculator, kemudian klik install. Ini cukup cepat karena memang ukuran aplikasinya kecil. Kita tunggu sampai selesai proses instalasinya. Nah, ini sudah selesai, kemudian klik open. Nah, ini adalah interface-nya, halaman awalnya, halaman mukanya dari aplikasi Desmos. Nah, di sini terlihat bahwa bagian atas ada login or sign up dan seterusnya. Nah, di sini ada dua tombol, ada login, ada sign up. Nah, login itu apa? Login itu kalau misalkan kita sudah memiliki akun, sudah mendaftar, maka tinggal login aja. Tetapi kalau misalnya sign up itu kita belum memiliki akun, kemudian kita ingin mendaftar, itu tinggal sign up. Tetapi kalau misalkan kita tidak ingin login maupun sign up, itu tetap masih bisa digunakan. Nah, lantas apa keuntungannya kalau misalkan kita login? Maka nanti setiap pekerjaan kita yang kita lakukan, yang kita buat di Desmos itu akan tersimpan, kemudian suatu saat masih bisa dibuka lagi. Nah, kalau misalnya kita klik login, maka nanti itu ada dua pilihan, ada sign in with Google, kemudian ada sign in with Apple. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan akun Google kita boleh, menggunakan akun Apple juga boleh, ataupun misalkan kita menggunakan email dan passwordnya. Kalau misalkan belum memiliki, maka tinggal diklik sign up-nya. Kemudian selanjutnya ini adalah tombol settingnya. Ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah reverse contrast. Itu untuk apa? Reverse contrast itu adalah membalikan temanya. Jadi kontrasnya dibalikan. Jadi yang background-nya akan menjadi gelap. Gitu. Kemudian kita klik lagi, dihilangkan, maka kembali lagi ke background-nya yang putih. Ini adalah untuk mengubah ukuran hurufnya, mau lebih besar boleh, atau misalkan lebih kecil juga boleh. Kemudian selanjutnya adalah istilah grid. Grid itu adalah garis. Nah, kalau misalkan gridnya kita hilangkan, kita hilangkan checklistnya, maka nanti polos seperti ini. Tapi kalau misalkan mau dimunculkan boleh. Kemudian ada axis numbers. Nah, ini axis itu adalah angka-angkanya, itu mau dihilangkan bisa atau dimunculkan juga bisa. Kemudian minor grid lines. Nah, ini yang kotak-kotak kecilnya mau dimunculkan bisa, tidak dimunculkan juga bisa. Kemudian rows itu adalah tanda panah di sini. Sumbu X, sumbu Y-nya, tanda panah. Ada yang tanda panahnya keempat sisi bisa, kalau misalkan yang sumbu X positif dan sumbu Y positif yang ada panahnya saja juga boleh, bisa. Kemudian selanjutnya adalah X-axis, jadi ini adalah sumbu X. Jadi sumbu X-nya ini bisa diberi nama, label, misalkan kita namakan sumbu X, maka di situ akan tercantum. Kemudian ini misalkan kita namakan sumbu Y, maka akan muncul di gambarnya. Gitu. Lantas ini interval apa yang ada di bawahnya? Interval ini itu untuk membatasi gambar nanti yang terlihat, grafik yang terlihat. X-nya mulai dari negatif 10 sampai 10. Kalau misalkan kita ubah menjadi negatif 5 juga bisa. Kemudian ini diubah jadi 5 juga bisa. Jadi terlihat bahwa nanti yang akan dimunculkan itu skalanya itu negatif 5 sampai 5. Tapi kalau misalkan masih tetap negatif 10 juga boleh.
Misalkan kita pakai negatif 10 sampai 10. Kemudian y-axis juga sama, gitu. Ini misalkan mulai dari negatif 5 sampai dengan 5, itu juga bisa. Nah, selanjutnya adalah satuannya. Apabila kita mau menggambar grafik terutama yang trigonometri, nanti ada dua, kita bisa menggunakan radians, satuan radians, atau bisa menggunakan degrees atau derajat, gitu ya. Nah, jadi di sini cukup lengkap fitur-fiturnya. Kemudian selanjutnya adalah di bawahnya ini adalah, nah ini untuk memperbesar, ini adalah untuk memperkecil, gitu. Untuk zoom out dan zoom in-nya. Nah, apabila kita geser, nih misalkan kita geser, kemudian kita ingin posisinya menjadi simetris, maka tinggal lihat di sebelah kanan ada gambar rumah, default viewport, itu ketika kita klik, maka dia akan kembali simetris lagi. Nah, kemudian, bagaimana cara menggunakannya? Kita perhatikan ada garis tiga di sebelah kanan, di sebelah kiri atas, diklik. Nah, di sini ada new blank graph, bisa, atau misalkan example juga bisa. Jadi kalau misalkan kita mau melihat contoh-contoh grafik yang sudah ada, misalkan slope intercept form atau point slope form dan seterusnya, itu bisa tinggal diklik saja. Apabila kita akan menggambar sesuai dengan keinginan, maka kita bisa kliknya adalah new blank graph. Gitu, misalkan ini. Nah, ketika kita akan menggambar, maka di sini akan muncul di bawahnya itu adalah semacam touchpad-nya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada variabel X, variabel Y, A kuadrat, A pangkat B, dan seterusnya. Nah, kita coba membuat sebuah grafik. Yang pertama, misalkan kita punya fungsi linear, misalkan gitu. Sebelum fungsi linear, misalkan bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah titik? Maka tinggal kita klik kurung buka, kemudian misalkan kita namakan 3,4 kurung tutup. Maka di situ terlihat bahwa ada suatu titik warna merah, nokta warna merah, itu 3,4 koordinatnya. Nah, kelebihan dari Desmos ini apa? Ini ada yang namanya sebentar, slider. Nah, ini dia. Nah, kalau misalkan kita buat A, B, misalkan sebuah titik A, B, kemudian A, B kan itu adalah variabel, sehingga nilai A dan B-nya berapa? Maka kita bisa menggunakan slider. Ketika kita ketik A, B, maka akan muncul di situ add slider A, B, all. Kita klik all aja. Nah, maka akan muncul slidernya. Slider itu apa? Berarti kita bisa mengubah nilai A-nya melalui slider tersebut. Misalkan A dan B-nya. Misalkan kita ubah A di sini, B-nya di sini, di sini B-nya di sini. Jadi A-nya, misalkan kita ingin A-nya 4,6, B-nya 5,1, maka itu adalah koordinat si A, B-nya 4,6 dan 5,1. 4,6, 5,1 itu adalah koordinatnya. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan slider. Yang kedua, itu kita bisa menggambar persamaan linear, fungsi linear. Fungsi linear misalkan kita punya Y sama dengan 2X ditambah 5. Maka ini adalah grafik dari fungsi linearnya. Y sama dengan 2X ditambah 5. Bisa nggak kalau misalkan kita membuatnya menjadi pertidaksamaan? Bisa, sama dengannya saja kita ganti menjadi pertidaksamaan. Nah, misalkan ini lebih dari sama dengan. Maka akan terlihat bahwa ini adalah grafik dari pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan 2X ditambah 5. Nah, yang warna hitam itu adalah arah arsirannya, THP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Apakah bisa menggunakan slider? Bisa juga. Gitu. Misalkan gini, kita punya Y sama dengan AX ditambah B. Nah, maka akan muncul slidernya. Nah, ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk menjelaskan.
ketika misalkan kita mempunyai fungsi linier, kalau misalkan A-nya diubah, A itu adalah gradien sebetulnya, karena koefisien dari X-nya, nanti di sini kita geser, maka akan terlihat bahwa perubahannya, oh berarti ketika A sama dengan 2 gimana, A sama dengan 3-nya gimana, A sama dengan 0-nya seperti apa, kemudian A-nya negatifnya gimana, gitu. Nah, itu bisa terlihat di sini. Kemudian B-nya mempengaruhi apa? B-nya kita bisa coba tuh. Kalau misalkan B-nya makin besar, maka dia akan bergerak digeser ke atas. Kemudian B-nya tambah kecil, maka digeser ke bawah. Gitu. Nah, itu kalau misalkan kita punya fungsi linear dengan slider. Nah, kemudian di SMA kan ada yang namanya program linear tuh. Nah, apakah bisa digunakan, Desmos bisa digunakan untuk menyelesaikannya, untuk mencari DHP-nya? Bisa. Bagaimana caranya? Misalkan kita punya berapa ya? Misalkan X ditambah Y itu lebih kecil sama dengan 5. Nah, gitu. Kemudian kita punya juga di enter saja biar ada yang bawahnya. Misalkan kita punya X lebih dari sama dengan 0. Kemudian saat enter lagi kita punya Y lebih dari sama dengan 0. Nah, maka terlihat bahwa di sini adalah DHP-nya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat di sini ini berwarna-warni, jadi kadang-kadang kita kesulitan sebetulnya DHP yang mana sih? Nah, untuk mencarinya biar lebih mudah, maka warnanya bisa disamakan. Gitu. Misalkan kita ubah menjadi warna biru. Nah, cara mengubahnya itu tinggal ditekan yang lama saja di bundaran yang sebelah kiri itu, yang sekarang hitam nih. Ini di biru lagi, kemudian yang ketiganya dibuat biru lagi. Nah, sekarang kelihatan. Jadi kalau misalkan mana sih yang merupakan DHP-nya? DHP itu adalah daerah yang dapat arsiran semuanya. Artinya yang didapatnya itu adalah yang berwarna yang paling gelap gitu. Nah, ini itu adalah DHP-nya. Kemudian apakah kita bisa menggunakan slider untuk fungsi kuadrat? Bisa juga. Misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Nah, ini adalah fungsi kuadrat yang sama dengan X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Bagaimana kalau misalkan menjadi pertidaksamaan? Bisa juga, tinggal diubah aja. Misalkan seperti ini. Nah, sekarang kita buat sama dengan lagi. Oke, ini sama dengan lagi. Kemudian kita menggunakan slider deh. Misalkan kita pakai A, kemudian di sininya diubah menjadi ditambah B, kemudian ditambah C gitu. Nah, slidernya ada 3 nanti, ada A, ada B, ada C. Nah, ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk menjelaskan. Jadi pengaruh A, B, dan C terhadap kurva akan seperti apa? Terhadap kurva fungsi kuadrat. Misalkan nih, ternyata kalau misalkan A sama dengan 0, maka hilang, maka ini akan menjadi fungsi linear. Kalau misalkan negatif, dia terbuka ke bawah, kemudian kalau A-nya positif, dia terbuka ke atas gitu. Kemudian B-nya itu mempengaruhi apa? B-nya itu mempengaruhi pergeseran. Gitu. Nah, ininya juga dia seperti ini. Kalau misalkan C-nya juga sama, mempengaruhi pergeseran juga. Jadi kalau C itu ke atas ke bawah terlihat. Gitu. Jadi ini sangat baik, sangat efektif apabila akan digunakan untuk menjelaskan sebetulnya misalkan fungsi kuadrat itu ABC-nya itu berfungsi sebagai apa, berpengaruh seperti apa gitu terhadap grafik fungsi yang akan kita cari gitu. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk mencari persamaan polinom, pertidaksamaan linier, kuadrat, polinom. Kemudian untuk mencari SPLDV juga bisa, SPLTV juga bisa. Kemudian termasuk juga kita bisa membuat grafik fungsi pitchwise. Jadi fungsi sebagian-sebagian. Misalkan kita punya Gx sama dengan akar X untuk X lebih dari sama dengan 0. Kemudian akan sama dengan 1 min X per X kurang dari 0. Akan jadi seperti apa? Kita coba buat. Kita buat pitchwise-nya. Misalkan itu Y
sama dengan X sama dengan akar X. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan akar X. Nah, grafiknya akan seperti apa? Nah, ini bisa dibatasi grafiknya. Misalkan, Y sama dengan akar X itu untuk X-nya antara 4 sampai 10. Berarti kita bisa tambahkan kurung awalnya. Kemudian 4 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 10. Nah, maka nanti enter. Nah, maka di sini terlihat bahwa itu grafiknya ada seperti itu, dia terpotong. Dibatasi X-nya antara 4 sampai 10. Gitu. Nah, kemudian misalkan akan sama dengan Y sama dengan 1 kurangi X pernya untuk semua itu. Berarti 1 kurangi X, kita pakai kurung dulu. 1 kurangi X, kurung tutup, di sini per X lagi. Nah, kita punya grafik ini. Misalkan kita batasinya di sini X-nya kurang dari, enggak pakai sama dengan, kurang dari 4. Oke. Nah, maka nanti di sini terlihat bahwa ini adalah fungsi pitch-nya, fungsi sebagian. Jadi ini sudah terlihat bahwa ternyata grafik yang kita buat itu dari suatu fungsi itu bisa dibatasi. Jadi domainnya udah ada, domainnya mau dari mana sampai mana gitu. Sebetulnya ini masih banyak yang bisa dieksplor dari aplikasi Desmos ini, tapi karena memang keterbatasan waktu, barangkali saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.